Kami dari komunitas PPA, suatu komunitas dakwah yang bergerak di 3 ranah: ranah spiritual, sosial, dan finansial. Jadi kegiatan kami ini termasuk di ranah spiritual, insyaallah. Baik. Sehat semuanya? Ada yang baru putus di sini? Alhamdulillah. Itu sebuah anugerah buat kalian baru putus. Ada yang masih pacaran di sini? Oke, kita berdoa dulu ya. Semoga yang masih pacaran Allah putuskan pagi ini juga. Hidup jomblo. Jomblo itu harus bahagia. Harus apa? Bahagia. Jadi kalau ada yang nanya, bro, kenapa lu nggak pacaran? Gak laku. Bukan gak laku. Kenapa kamu milih gak pacaran? Jawab sister, lebih baik aku sendiri dalam ketaatan daripada berdua dalam kemaksiatan. Gitu dong. Nah. Insya Allah ya, saya dari Bogor ke sini bukan mau tausiah karena muka saya bukan muka ustaz. Saya mau bagi-bagi coklat boleh? Mau coklat apa duit? Mata duitan kalian bukannya. Boleh lah ya. Kebetulan saya lagi pusing. Duit banyak, kebutuhan gak ada. Mau duit? Mau sedikit apa banyak? Mau 10.000 apa 50.000? Oke. Pernah kalian minta duit sama mama? Kalau minta 10.000 dikasih berapa? 2.000. Pelit sekali ibu kalian. Kira-kira kalau kita minta sama Allah, minta 10.000 dikasih berapa? Jadi milih dikasih sama orang apa sama Allah? Nah sudah kalau begitu nggak jadi Ki. Saya ajarin kalian cara minta duit sama Allah, boleh? Pertama jawab salam saya dulu yang semangat. Semoga yang jawab salamnya ikhlas, semangat bisa jadi orang sukses. Siapa yang mau jadi orang sukses? Nggak semangat. Angkat tangannya yang tinggi selalu bilang saya gitu ya. Oke, coba saya cek dulu sekali lagi. Siapa di sini yang mau jadi orang hutan? Oh enggak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, saya lihat ada yang jawab salamnya sambil ngupil, sambil garuk-garuk kete. Padahal isinya salam doa. Dan saya sangat butuh doa kalian. Saya baru nyampe dari Jakarta kemarin naik ini. Siapa yang tahu suara apa? Suara apa? Jauh sekali dari Jakarta naik kuda. Kira-kira yang saya butuhkan apa? Iya benar, uang. Kalian mau nggak dikasih motor tapi pulang dari sini nabrak tiang listrik? Mau? Berarti yang berharga apa? Kendaraan apa keselamatan? Dan ketika kalian jawab salam saya, kalian minta sama Allah, ya Allah selamatin kakak yang di depan. Berharga nggak buat saya? Maka please jawab salamnya yang khusyuk ya. Boleh? Yang jawab salamnya khusus semoga bisa bawa orang tuanya ke tanah suci. Pengen bawa orang tua ke tanah suci? Coba saya cek yang angkat tangannya paling tinggi, semoga duluan. Ke Tanah Abang. Ya nggak apa-apa, mungkin dia nggak tahu Tanah Abang di mana. Sekali lagi boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan ngebully.
Kalau zaman saya kecil itu sering bully-bulian orang tua tahu. Udin, Joko, bully-bulian. Ternyata ketika kita menghina orang tua orang lain, kita sedang menghina orang tua kita sendiri. Coba mulai sekarang, sibukkan diri kalian doain orang tua teman kalian. Ketika tadi saya doain husnul, doa saya diaminkan sama malaikat dan malaikat balik doain saya. Jadi paham? Kalau pengen jadi orang sukses salah satunya gimana? Sibukkan diri doain orang lain. Oke ya? Seperti janji Kak Angga tadi. By the way, ada yang pernah lihat saya di TV sebelumnya? Gak punya TV kali ya? Aku nih main sinetron sama ibu tadi loh. Ibu tadi siapa namanya? Ibu Widya. Kita sama-sama sinetron di Indosiar. Apa Bu? Azab judulnya ya dulu. Tayangnya pas mati lampu memang. Nama saya Angga Johan Saputra. Saya asli dari Jawa Barat. Asli dari Bogor. Saya datang ke sini mau bagi-bagi duit. Ada yang mau uang? Sekali lagi, siapa yang mau uang? Terakhir, siapa yang mau uang? Oke, cukup. Kak Angga mau cerita dulu sedikit boleh? Di rumah saya kurang lebih ada 250 anak yatim dan penghafal Quran. Ibu jandanya ada 30. Kenapa kalian ketawa? Emang aku tiap ketemu ibu janda aku tawarin, ibu mau aku nafkahin tapi gak aku nikahin. Kenapa di rumah Kak Angga banyak ibu-ibu yang suaminya meninggal? Karena banyak anak yatim. Dulu Kak Angga semangat ngurus anak yatim. Karena dengar hadis Rasul, Anna wa kafirul yatimi bil jannah, siapa yang mencintai yatim seperti 2 jari ini di surga. Tiap ketemu anak yatim aku bawa pulang. Suatu hari ada anak yang di celana, gak ada yang nyebokin, terpaksa aku cebokin. Sampai sekarang masih bau. Ternyata yang paling sayang ke anak yatim itu tahu siapa? Ibunya. Benar? Makanya Kak Angga gak berani misahin anak yatim sama ibunya. Nah setiap Kak Angga pulang, yang kecilnya itu ada kurang lebih 30. Kak Angga bawa coklat. Kak Angga nyampe rumah. Assalamualaikum. Dibuka sama anak aku. Kakak jenggot. Coklatnya 1, anaknya banyak. Akhirnya teriak depan pintu. Siapa di sini yang mau coklat? Bagus. Yang barusan angkat tangan, semoga umroh duluan. Yang barusan nganter sampai bandara ya. Ketika Kak Angga nyampe rumah, Kak Angga teriak, Kak Angga nawarin coklat. Anak yang pertama dia langsung angkat tangan. Aku mau coklat. Itu anak kayak dia lah barusan ya. Anak yang kedua dia lagi main mobil-mobilan, dia taruh mobil-mobilannya terus dia berdiri. Terus dia bilang, aku mau coklat. Itu anak yang kedua. Anak yang ketiga lagi tidur di lantai 2, dengar saya nawarin coklat, loncat dia. Tapi masih hidup. Dia lari datengin saya terus bilang, kakak aku mau coklat. Karena coklatnya cuma 1, kira-kira yang dapat yang mana? Yang pertama, yang kedua, apa yang ketiga? Dapat semua. Yang mana? Ini yang saya tulis Pak. Lakukan yang gak dilakukan remaja lain. Paham? Yang dapat coklat yang pertama, yang kedua, apa yang ketiga? Dapat semua. Yang pertama cuma angkat tangan, yang kedua cuma berdiri, yang ketiga datengin. Berarti yang dapat yang mana? Coba ya. Siapa yang mau uang? Sekali lagi, siapa yang mau uang? Lari Ki. Terakhir, siapa
yang mau uang. Apa deh? Mau pipis. Oke. Siapa yang mau uang? Ada? Siapa yang dapat? Ya udah. Ada kenapa? Enggak lah, kok bagi dua kayak orang susah. Bagi dua, bagi dua. Sini, sini, sini. Sini, sini. Bagi dua, nggak boleh lah bagi dua. Mau duit kau ya? Mau duit? Mau yang merah apa yang biru? Merah, Insya Allah, mata duitan kecil-kecil ya. Mau yang enteng apa yang berat? Yang berat. Apa berat? Enteng. 2000. Kenapa? Diterima ya. Biar tahu caranya biar nggak kecewa. Kecewa nggak dapat 2000? Jujur, muka kau asem gitu. Kira-kira kecewa nggak dapat 2000? Kecewa, di luar ekspektasi. Tahu caranya biar nggak kecewa? Jangan lihat uangnya, tapi lihat pemberinya. Itu. Jangan lihat uang. Lihat. Nggak kecewa kan? Dalam kepalanya dia mikir, masa jenggot cuma ngasih 2000. Dia berprasangka baik. Akhirnya bilang apa bro? Makasih, ku tambah lagi lah 5000. Jangan kau lihat uangnya. Bilang apa? Sama-sama. Ku tambah lagi 20.000. Jangan lihat uang. Kalau orang tua kalian ngasih uang 2000, kalian lihat uangnya pasti kecewa. Tapi kalau kalian lihat-lihat, ibu saya, dia nggak punya uang, tapi dia tetap ngasih aku jajan walau cuma 2000. Timbulnya kecewa apa syukur? Syukur. Jangan lihat uangnya. Kenapa kau nangis? Mau lagi kau duit? Aku tahu dia. Ingat mamanya. Dia ini tadi pagi maksa minta uang ke mama. Iya kan ya? Jangan lihat uang. Aku juga terharu. Cowok tuh nangisnya masih keren loh, beda sama cewek. Elegan kali nangisnya. Siapa nama kamu? Siapa? Fauzan. Oke, ada yang mau kamu sampaikan? Mau jadi orang sukses? Caranya, sini aku bisikin. Jangan bilang siapa-siapa ya. Sini, sini. Sini. Sedekah. Mau belajar sedekah? Mau nggak? Oke, bagiin duitnya silakan. Sana lah. Cari teman kamu yang susah. Udah duduk, Pak. Ya, boleh bagiin duitnya. Sekarang sedekahnya sekarang, Masya Allah. Cari teman-teman yang lain, Barakallah. Gak apa-apa, gak ikhlas juga, yang dekat aja yang dekat. Dikit aja. Udah? Oke, lagi. Ah, itu teman sebelahnya boleh. Yang si itu belum, tadi siapa sih? Si Husnul. Masya Allah, itu sedekah bukan nafkah ya. Masya Allah, 50.000. Sini dulu. Masih ada duitnya? Keluarin lah. Habisin. Perlu digunting kantongnya enggak?
Oh masih ada. Tinggal boleh Kak bantu sedekahin ke teman-temannya. Nih, bantu sedekahin. Kalau yang tadi dia bagiin itu duit dari saya. Kalau ini duit dia sendiri. Berapa nih? 14.000 buat bensin ya. Nanti jalan kaki lah ya pulangnya. Di mana rumah? Di Maros. Ya nggak apa-apa jalan kaki. Kira-kira dia ikhlas gak sedekahnya? Siapa? Bukan saya. Tahu siapa? Allah. Kira-kira Allah cuekin apa Allah gantiin? Doalah ikuti saya. Ya Allah, gantiin sedekah teman saya melalui guru-guru saya. Silakan. Enggak Pak. Dari saya aja enggak apa-apa. Ini silakan. Silakan dulu. Alhamdulillah. Masih ada, Masya Allah. Pak Kepala Sekolah juga masih. Barakallah. Mirip. Barakallah. Memang kayak gitu sister. Kalau kalian punya uang, habisin untuk Allah, sedekahin Allah ganti berkali lipat. Percaya? Kenapa nangis itu keren? Kak Angga dulu waktu seusia kalian, Kak Angga ikut acara doa, Kak Angga nggak mau nangis karena Kak Angga pikir nangis itu cengeng. Sampai ada teman saya nangis, saya malah ledekin. Cengeng lu. Sampai akhirnya ustadznya bilang, air mata itu bukan tanda cengeng, air mata itu tanda kelembutan hati. Tadi saya lihat Pak Kepala Sekolah nangis. Tadi saya lihat teman yang di depan kalian nangis. Apa itu cengeng? No, itu kelembutan hati. Justru kalau kita susah nangis, tanda hati keras. Dan yang bikin hati keras tahu apa? Dosa. Dan nangis itu cara kalian minta dari kecil. Kalian masih ingat nggak waktu dulu kalian bayi? Kalau lapar ngapain? Makanan datang, ya kan? Dimandiin. Semua yang kalian butuhkan selesai dengan anak-anak saya nih yang kecil itu kalau ada suara tenonet, datang dia. Abi Ekim. Sebagai seorang ayah sejati yang gak punya duit, aku tolak. Tidak. Nyerah gak mereka? Ngapain? Pokoknya aku mau es krim. Nangisnya berjamaah lagi. Akhirnya aku gendong satu-satu, aku bawa ke tukang es krim. Ternyata nangis itu cara minta agar kebutuhan kalian dipenuhin. Tapi bukan sama ibu, nanti pulang dari sini aku mau minta iPhone ke mama sambil nangis. Gak akan dikasih, di rukiah lu yang ada. Nangisnya ke siapa? Ke Allah. Lagi doa nangis itu baik, tapi nangisnya yang keren, nangis yang elegan. Tahu nangis elegan? Tadi loh kayak teman kamu tuh nangisnya elegan. Pernah lihat cowok nangis gak? Cowok tuh nangisnya aja cool. Coba lihat bapak kamu. Bapak kenapa? Gak apa-apa gitu. Bapak nangis ya? Enggak. Coba ibu kamu ditanya, mama kenapa? Baru ditanya udah berisik. Cowok itu nangis nutup mata, cewek nangis nutup. Bener nggak? Pernah nggak lihat cowok nangis nutup mulut? Jijik tahu? Tandanya surganya di situ. Di depan manis, ya ampun pipinya tirus banget, kerudungnya lucu. Di depan, di belakang, itu keteknya bau amat. Itu kerudungnya nyicil di mana? Hati-hati. Cewek tuh memang kayak gitu, di depan manis, di belakang sadis. Beda sama cowok. Cowok tuh di depannya sadis, tapi di belakang manis. Iya, cowok tuh kayak gitu. Coba lihat cowok kalau lagi bercanda. Bro, hitam amat muka lu. Sadis kan?
Tapi di belakang dia mikirin, gimana ya kita patungan yuk beli bike clean. Biar dia lebih putih. Oke, 3 syarat itu tolong diterapin dan kita berlakukan mulai detik ini. Dalam hitungan 3. 1, 3. Oke, terima kasih. Saya mulai dengan satu cerita ya. Ada seorang anak, dia oke, di belakang ada yang ngobrol, berarti tinggal 2 kali kesempatan lagi. Dia bikin lukisannya di atas bukit. Pas nyampe di atas bukit, dia bikin lukisan itu indah banget. Tapi setelah lukisan itu jadi, dia nikmatinya sambil berjalan mundur. Kamu bayangin ya, anak itu melihat lukisannya sambil berjalan mundur. Padahal di belakangnya ada apa? Ada apa? Jurang. Selangkah lagi dia mau jatuh, temannya ngelihat, terus temannya teriak, "Hei, awas di belakang kamu jurang." Dia nggak dengar. Kenapa dia nggak dengar? Nikmati. Karena pikirannya fokus kemana? Ke lukisan. Ambil batu dan dia lempar lukisan itu sampai rusak. Ngelihat lukisannya ada yang ngelempar, seketika itu juga dia berhenti. Padahal dia udah mau jatuh, tapi karena lukisannya rusak dia berhenti. Dia cari siapa yang ngelempar lukisan saya. Kira-kira dia marah? Ya, kenapa kamu lempar lukisan saya? Saya bikin lukisan itu capek, kenapa malah kamu lempar? Temennya bilang, aku teriakin kamu gak dengar, selangkah lagi kamu jatuh. Kira-kira jadi marah gak setelah tahu alasannya? Tahu siapa nama pelukis itu? Husnul namanya. Tahu siapa nama pelukis itu? Husnul. Angkat tangan kalian yang ayah atau ibunya wafat. Angkat tangannya yang ayah atau ibunya meninggal. Oke, terima kasih. Mereka yang angkat tangan, merekalah pelukisnya, termasuk saya. Yang merusak lukisannya siapa kira-kira? Yang ngambil ayahnya Husnul siapa? Marah. Saya dulu, saya nggak pernah seusia kalian itu pakai seragam. Satu-satunya seragam yang saya pakai itu seragam SD. Orang nanya, Kak Angga dulu kuliah di mana kok bisa bikin sekolahan, bikin pesantren? Gue cuma lulusan SD, sister. Demi Allah, saya cuma lulusan SD. Allah rusak lukisan saya. Dari kelas 2 SD saya udah kehilangan kedua orang tua saya. Tapi bukan meninggal, kawin lagi. Jadi bapak saya nikah lagi, ibu saya nikah lagi. Jadi saya punya bapak 2, ibu 2, nenek 4. Kakek 4. Marah Kak Angga sama Allah? Marah. Apalagi ya, kalau Kak Angga berangkat ke sawah, itu Kak Angga lihat teman-teman Kak Angga ke sekolah pakai seragam, sedih. Ya Allah, kenapa aku nggak seperti teman-teman aku, punya orang tua lengkap, setiap hari berangkat sekolah. Sedih. Waktu sekolah SD itu Kak Angga nakal banget nih. Kak Angga pengen cerita ya, senakal-nakalnya kalian, insya Allah lebih nakal saya dulu. Siapa yang pernah nyolong? Jujur, pernah lah ya. Bagus ya. Sampai sekarang masih? Oh udah enggak. Kok sendal teman kamu hilang? Nyolong, ngelawan ke nenek tuh ya. Saking pengennya jajan, Kak Angga nggak berani minta. Nenek pengen jajan nggak berani karena setiap hari nenek Kak Angga jualan keliling kampung, jualan gorengan. Bayangin, nenek saya bangun jam 2 sampai siang dia keliling kampung biar Kak Angga tetap bisa sekolah. Makanya nggak berani Kak Angga minta uang. Akhirnya Kak Angga colong duit nenek. Gak berani minta, nyolong. Nakal. Kak Angga dulu nakal. Kak Angga keliling Indonesia
kalian. Saya juga dulu nakal sama seperti kalian. Tapi nakalan saya berhenti karena satu hal. Ini saya mau ngasih tahu ke kalian. Oke, yang pakai baju putih di belakang. Yang dekat gawang ya, berarti tinggal satu kali kesempatan ya. Mohon maaf. Kenakalan Kak Angga berhenti. Dulu saya nggak mau sholat, males. Kalau disuruh sholat itu kabur. Tapi hebatnya nenek saya, kemanapun saya pergi dia bisa nyari saya. Kalau ketemu nenek saya bawa tongkat, dia mukulin saya. Dari sekolah sampai ke rumah, dari rumah ke pesantren dipukulin. Pas dipukulinya sakit gak? Tapi demi Allah sister, sekarang saya kangen pukulan itu. Kalau ada di antara kamu pernah dipukul sama orang tua kamu untuk kebaikan, demi Allah itu tanda sayang. Kamu main api, ibu kamu cuekin, ibu kamu gak sayang. Sama, kamu gak sholat, kamu ngebuka aurat, orang tua kamu diemin, mereka gak sayang. Justru kalau mereka marah, itu karena sayang. Karena sayang. Nah, saya gak berani nakal lagi tuh. Kapan Kak Angga? Apa yang bikin Kak Angga berubah? Oke, Kak Angga kasih PR ya. Pulang dari sini, cari apa yang mirip yang Kak Angga lihat di rumah Kak Angga sehingga Kak Angga berubah. Karena di rumah kalian juga pasti ada. Apa itu? Peka atau mendahulukan orang lain. Jadi kalau kamu punya makanan, kamu gak apa-apa lapar tapi teman kamu kenyang. Cari adegan itu di rumah kamu. Yang dilakuin ibu kamu. Jadi Kak Angga itu pas bulan Ramadan dibangunin sama nenek untuk sahur. Angga sahur makan. Nenek Kak Angga tahu Kak Angga tuh makannya susah. Akhirnya nenek Kak Angga buatin ceplok telur. Tahu telur mata sapi tahu? Dan itu makanan paling berharga di rumah Kak Angga. Jadi ayam-ayam di rumah Kak Angga setiap hari disuruh dipaksa bertelur. Kadang diancam, bertelur nggak apa-apa. Kalau nggak aku potong nih. Dipaksa. Nenek Kak Angga bawa nasinya ke kamar. Angga ini makan. Beres makan, saya bawa piring itu ke dapur. Di dapur itu aku lihat penampakan nenek-nenek. Dan itu nenek aku. Nenek saya lagi makan, tapi saya nggak tahu dia makan sama apa. Akhirnya Kak Angga deketin. Kak Angga lihat nenek Kak Angga cuman makan pakai nasi putih tanpa lauk. Semenjak itu saya nggak berani nakal lagi. Saya coba nahan nangis di belakang nenek saya. Ya Allah, ternyata di rumah saya cuman ada satu butir telur. Yang kemudian telur itu dia goreng dan dia kasihin ke saya. Maaf ya Allah, selama ini aku nakal. Akhirnya Kak Angga bilang, yang muslim boleh ikuti Kak Angga. Ya Allah, takdirkan hamba membawa orang tua hamba ke rumahmu, ke tanah suci, sebelum hamba membawa mereka ke liang lahat. Itu azam kalian brother. Kabar buruknya, setiap hari kamu berlomba sama Izrail. Mau kamu baik, mau kamu nakal, lombanya sama. Lari bareng sama Izrail. Siapa yang duluan datengin orang tua kamu, dia yang jadi pemenang. Jadi kalau kamu leha-leha, belajar males, bolos, kemudian Izrail duluan datengin ibu kamu, demi Allah nyesel. Nyesel. Kamu pernah lihat nggak ada anak kecil dia bawa nilai ujiannya ke kuburan? Dia pengen lihat, mama aku nilainya bagus. Itu baru perkara nilai, belum perkara yang lain, belum perkara wisuda, belum perkara dunia yang lain. Misal kamu punya rumah bagus,
punya motor bagus, tapi orang tua kamu udah meninggal tuh nyesel. Makanya please brother, gak ada orang lagi ikut lomba sempat-sempatnya dia nongkrong tuh gak ada. Kamu tuh lagi lomba dari rumah datang ke sini tuh lagi lomba nyenengin ibu kamu. Karena kalau kamu udah lihat ibu kamu pakai kain kafan, kamu nggak akan lihat dia pakai kain ihram. Jadi bahagiain dia. Kak Angga, apalagi yang mau saya bahagiain nenek-nenek. Yang Kak Angga mikir, ya Allah, waktu saya pasti terbatas, itu alasan Kak Angga nggak sekolah kayak kalian. Saya dulu saya masih ingat Kak Angga pernah dibully gara-gara pakai celana pramuka, Pak. Dulu kan celana pramuka pendeknya Pak ya segini nih. Dari kelas 3 sampai kelas 6 Kak Angga nggak ganti celana pramukanya. Waktu kelas 3 segini, kelas 4 segini, kelas 5 segini. Kelas 6 aku dapat penghargaan murid terseksi 2001. Saking gak mau ngerepotin orang tua, makanya sekarang gue sedih kalau lihat anak sekolah pakai pramuka nongkrong pinggir jalan sambil ngerokok lagi. Coba bayangin gimana perasaan ibunya yang nyetrikain baju itu, gimana perasaan ayahnya yang nyari duit untuk seragam yang kamu pakai, tapi kamu malah pakai bolos. Akhirnya lulus SD, Kak Angga cari kerjaan. Nah ini ya, Kak Angga percepat ya. Kak Angga, ini mohon maaf sebelumnya saya tidak membawakan materi PPA. PPA itu pola pertolongan Allah 14. Besok Kak Angga di hotel itu ngisi PPA, tapi harus bayar. Kalau kalian mau ikut kelas Kak Angga, bayarnya 850.000. Jadi pagi ini Kak Angga bukan nyeritain itu, tapi Kak Angga mau cerita gimana Kak Angga ditolong sama Allah. Biar kalian bisa praktek juga. Oke? Akhirnya lulus SD Kak Angga kerja jadi pembantu. Nih. Kalian punya handphone? Punya handphone? Punya? Handphone kalian ada kuotanya nggak? Kalau habis bisa diisi ulang nggak? Bisa dicek nggak sisanya berapa? Oke. Ibu kamu nih ada umurnya nggak? Ada. Kalau habis bisa diisi ulang nggak? Berapa? Saya mau kasih tahu kalian, bisa kok ngecek umur orang tua kamu tuh bisa. Mau tahu caranya? Kalau kamu nggak bisa, hati-hati. Handphone kamu nggak cek baterainya berapa, tahu-tahu habis. Umur ibu kamu nggak cek sisanya berapa, tahu-tahu meninggal, nyesel nanti. Padahal kalau kamu, baterai aku udah merah, kamu cas. Bisa kayak gitu? Nah, makanya Kak Angga dulu waktu seusia kalian, saya sering ngecek sisa umur nenek saya. Gimana caranya? Lihat dia pas lagi tidur. Tubuh kita tuh canggih brother. Kamu waktunya makan Allah kasih kode apa? Waktunya tidur Allah kasih kode apa? Ngantuk. Waktu ibu kamu mau habis Allah kasih kode apa? Keriput. Uban. Sayangnya kamu gak pernah lihat itu. Kamu lebih takut kuota handphone kamu habis daripada umur ibu kamu berkurang. Buktinya apa? Kamu lebih sering lihat layar handphone kan daripada lihat wajah ibu kamu. Kamu lebih asik stalking, chatting, sementara kamu udah lama gak ngobrol sama ibu kamu. Setiap pulang Kak Angga lihat wajah nenek, ya Allah kok keriput. Walaupun ibu kamu pakai skincare, tetap dia sebenarnya udah tua. Jadi saran Kak Angga, PR Kak Angga 2 ya. Yang pertama apa tadi? Cari adegan insar. Misal, pernah nggak ibu kamu kayak gitu, kayak Kak Angga tadi? Nenek Kak Angga makan cuman pakai nasi, Kak Angganya makan sama telur. Kira-kira ibu kamu di rumah kayak gitu nggak? Pasti. Kalau kamu bilang enggak, berarti kamu nggak peka. Dalam banyak hal, orang tua kita mendahulukan kita. Sister, baju yang kamu pakai pasti lebih bagus daripada yang ibu kamu pakai. Makanan yang kamu makan pasti lebih baik daripada yang ibu kamu makan.
angkat tangan yang ayahnya cuma lulusan SD. Jangan malu. Terima kasih. Satu. Itu dia. Banyak. Saya doakan yang angkat tangan bisa kuliah sampai luar negeri. Zaman sekarang tuh anak malah malu kalau diantar ke sekolah sama ayahnya. Ayahnya naik motor jelek. Anaknya bilang, ayah turunnya jauh dari sekolah ya. Aku malu teman aku lihat. Banyak remaja yang kayak gitu sekarang. Dia malu sama orang tuanya sendiri. Itu bukti kamu pakai seragam SMP padahal ayah kamu cuma lulusan SD. Dan bukan cuma urusan itu aja, banyak. Ayah kamu sakit tapi dia tetap kerja. Dia milih untuk gak istirahat. Dan kamu sering pura-pura sakit biar gak belajar, iya. Sementara ayah kamu pura-pura sehat biar tetap kamu bisa sekolah. Kak Angga jadi, karena Kak Angga tahu usia nenek Kak Angga gak lama, akhirnya Kak Angga ikhtiarnya benar-benar maksimal. Kak Angga jadi pembantu, Kak Angga jadi kuli bangunan, Kak Angga jadi pembisnis. Tapi gak lama bisnis Kak Angga bangkrut waktu itu. Dan Kak Angga jadi gelandangan. Pas jadi gelandangan, saya dinasehatin sama guru saya. Angga, ibu kamu masih ada? Ada. Kenapa kamu gak cari? Ibu saya pergi pak, ninggalin saya. Apa pentingnya saya nyari ibu saya? Nih lihat. Boleh angkat tangan yang pernah disakitin sama orang tua? Ada? Gak jujur kalian ya. Saya pernah nyakitin kamu gak? Kenapa enggak? Karena gak dekat. Benar? Yang paling sering nyakitin kamu siapa? Yang paling dekat. Benar? Yang paling dekat sama kamu siapa? Orang tua. Benar? Benar gak? Yang paling sering nyakitin kamu tuh ibu kamu. Yang paling sering nyakitin kamu tuh ayah kamu kan? Cuman kamu gak jujur aja. Kamu malas belajar, itu bisa jadi karena kamu benci sama ayah kamu. Dan hati-hati, selama di hati saya dulu ada kebencian ke orang tua saya, selama itu hidup saya susah. Saya banyak ketemu ribuan remaja, hidupnya berantakan. Ketika apa? Dia dendam ke orang tuanya. Serius. Dari prestasinya jauh, dari agamanya jauh, dari kesehatannya jauh. Beneran. Kak Angga pernah punya anak yatim tinggal di tempat Kak Angga, dia mirip kena kanker payudara karena dia dendam ke ayahnya yang sudah meninggal. Terus gimana caranya Kak? Kamu bayangin ya, yang ninggalin Kak Angga tuh siapa? Kak Angga apa ibu Kak Angga yang pergi, apa Kak Angga yang ninggalin ibu? Ibu. Ibu yang pergi. Tapi Kak Angga hilangkan ego Kak Angga untuk nyari ibu Kak Angga. Jadi ini pentingnya nih, mau kamu disakitin sama ayah, dizolimin sama ibu gak penting. Surga gak akan pindah dari telapak kaki ibu kamu. Tetap, makanya penting kamu tetap harus berbuat baik sama ibu kamu. Walaupun dia jahat sama kamu misalkan. Karena Nabi Ibrahim aja, yang ayahnya penyembah berhala, Allah gak perintahkan Ibrahim untuk merangin. Allah tetap perintah Ibrahim untuk. Oke ya, waktu Kak Angga gak lama, Kak Angga langsung ke poin penting. Kak Angga pengen ngajak kalian ternyata yang bikin Kak Angga bisa umroh, alhamdulillah hampir tiap tahun Kak Angga berangkat umroh. Dan tahun lalu Kak Angga menjalankan ibadah haji. Dan orang melihat Kak Angga hampir setiap tahun beli rumah. Yang satu rumah itu harganya bisa 1 miliar di Bogor. Dan rumah itu dihuni sama anak yatim. Rahasianya hanya ini. Rahasianya Kak Angga maafin orang tua kamu. Jadi ketika kamu maafin orang yang zolimin kamu, yang untung itu bukan orang lain tapi kamu. Coba ulang.
Ikuti Kak Angga. Ketika kita memaafkan orang yang menzalimi kita, yang untung kita, bukan orang lain. Berarti sekarang yang harus kalian lakuin apa? Kak Angga waktu itu ternyata dia udah minta maaf. Saya datang. Kira-kira untuk minta maaf berat nggak? Catat ini baik-baik ya. Pulang dari sini lakuin tadi PR pertama Kak Angga, kalian cari adegan itzar yang dilakuin ibu kamu di rumah. Yang kedua, cek kuota orang tua kamu. Lihat wajah mereka terutama pas lagi tidur. Jadi obat buat orang tua kamu pas capek itu lihat kamu pas tidur. Tanya sama guru-guru kamu, Bu, memang benar? Yes, dia capek ngajar kamu di sini. Pulang, mereka menua begitu cepat. Dan waktu kamu nggak lama. Itu PR yang kedua. PR yang ketiga, sampaikan 3 hal ke orang tua kamu. Berapa hal? 3. Pertama, minta maaf. Kedua, ucapkan terima kasih. Ketiga, minta ridho dan doanya. 3 hal ini aja. Selagi orang tua kamu masih hidup, kamu harus ngomong. Pertama, minta maaf. Dulu Kak Angga bingung mau minta maaf ngapain, kan dia yang ninggalin saya. Tapi saya mikir, oh iya, selama saya ada di rahim ibu saya, saya bikin susah jalan, susah tidur. Bahkan ketika dia ngelahirin saya, 17 tulang rusuknya patah secara bersamaan. Itu sakit seorang ibu ketika ngelahirin kamu. Sama seperti 17 tulang rusuk yang patah. Dan minta maaf untuk itu. Bu, maafin ya, saya udah bikin ibu sakit. Makasih untuk setiap tetes darah yang ibu keluarin ketika ngelahirin aku. Bilang makasih. Mungkin ada di antara kamu yang kasusnya sama kayak saya. Orang tuanya cerai ada? Datengin, cari, makasih ya Bu, udah ngurus saya walau cuman bentar. Dan terakhir, apa tadi? Minta ridho dan doa. Siapa yang punya impian? Punya impian? Ibu kamu punya nggak? Siapa yang lebih penting? Impian kamu apa orang tua kamu? Kenapa? Karena waktu kamu dan waktu ibu ayah kamu berbeda. Siapa di sini yang seusia sama ibunya? Nggak ada. Nggak ada. Waktu kamu sama orang tua kamu jauh bedanya. Kamu masih bisa nunda impian kamu, tapi ibu kamu nggak bisa. Paham? Kamu pengen jadi dokter, bisa nggak kuliahnya nanti? Nggak bisa. Bisa, sorry. Kamu nggak lulus sekolah nggak langsung kuliah tuh bisa. Tapi ibu kamu pengen kamu bahagiain, dia nggak bisa nunggu lama. Makanya lebih penting impian ibu kamu. Tanya sama ibu kamu, Mama pengen aku jadi apa, Ma? Mungkin dia akan bilang, maaf nak. Mungkin kamu pengen kuliah tapi ayah nggak punya uang, ibu nggak punya uang. Maaf ya, boleh nggak kamu lulus sekolah, kamu cari pesantren yang gratis dulu. Mama pengen kamu jadi penghafal Quran. Anak saya kayak gitu tuh. Anak-anak saya dia ngafal Quran, dapat sekolah gratis, kuliah gratis, umroh gratis. Karena ngikutin maunya orang tua. Ya, 3 hal itu kamu harus sampaikan ke orang tua kamu. Dan itu yang Kak Angga sampaikan ke ibu Kak Angga. Gak lama ibu Kak Angga nangis, dia meluk Kak Angga, terus dia doain, Angga, ibu ridho, ibu doakan kamu bisa berangkatin nenek umroh. Alhamdulillah. Sebulan setelah itu saya dapat tiket umroh. Saya kasihin ke nenek, tapi nenek saya bilang, aku nggak mau umroh kalau nggak ditemenin sama kamu. Akhirnya Kak Angga ikhtiar lagi, Kak Angga minta doa dari anak-anak yatim. Ini sejarahnya 2013 itu Kak Angga bikin namanya Republik Sosial. Akhirnya Kak Angga ketemu anak yatim, Kak Angga didoain sama anak yatim. Kak Angga bulan April 2013 Kak Angga pegang tangan nenek Kak Angga di depan Ka'bah. Setahun kemudian Kak Angga bawa nenek Kak Angga ke liang lahat.
waktunya cuma 1 tahun. Jadi kamu bayangin ya, kalau 1 tahun itu saya pakai sibuk main gadget, kira-kira mungkin nggak bisa berangkatin nenek umroh. Kalau 1 tahun itu saya pakai nongkrong leha-leha, kira-kira nyesal nggak? Nyesel. Sama kalian juga loh. Kalian tuh dikasih waktu sama Allah untuk nyenengin orang tua kamu lewat prestasi kamu di sekolah. Tapi kalau kamu leha-leha, jangan salahin Allah. Karena ini terakhir ya, sebelum Kak Angga tutup, bro, sini dulu bentar. Nanti Allah tuh ngingetin kamu kayak gini caranya. Misal, kamu sibuk main gadget, Allah gak akan langsung pukul keras. Bahkan Allah perlakukan ini ke Fir'aun. Fir'aun itu gak langsung Allah tenggelamin di Laut Merah. Allah kirim siapa dulu? Nabi Musa. Untuk ngajak perang apa untuk dakwahin? Didengar gak sama Fir'aun? Jadi hati-hati. Allah kirim guru kamu, Allah kirim saya, bukan ngajak kamu perang, untuk dakwahin kamu. Allah pukul pelan biasanya. Hambaku yang benar sekolahnya, tinggalin gadgetnya, ibu kamu sakit, dia masih sibuk sama gadget, dikencengin pukulannya, boleh? Udah, gak usah banyak nongkrong, kasihan ibu kamu pengen ngobrol sama kamu, masih sibuk sama temennya. Kira-kira diapain? Makin kencang. Mungkin kamu udah gak butuh ibu kamu, diambil. Banyak remaja yang baru sadar ketika Allah ambil orang tuanya. Oke, terima kasih. Jadi kalau ada di antara kamu ibunya sakit, itu ada peran kamu di situ, karena kamu gak doain dia sehat. Kalau ada di antara kamu ayahnya punya hutang, bisa jadi gara-gara kamu gak sholat. Kak Angga pernah bawa makanan banyak, mau dibagiin ke anak-anak Kak Angga, tapi pas nyampe rumah ada anak Kak Angga yang berantem. Akhirnya makanan itu Kak Angga tahan sampai mereka, orang tua kamu disentuh api neraka, sister. Padahal waktu kecil kamu pernah nginjek pecahan kaca, kaki kamu diambil sama ibu kamu terus dijilatin. Itu sejarah permen kaki kalau kamu mau tahu. Benar tau, obat orang tua zaman dulu tuh cuma ludah, bener gak? Tapi ketika kamu pacaran, kamu gak sholat, kamu ngebuka aurat, Allah berikan peringatannya gak cuman ke kamu, tapi ke orang tua kamu. Oke ya, kita sama-sama tutup dengan doa yuk. Itu yang sering dilakuin sama orang tua kamu. Dia nangis, tapi bukan untuk doa dirinya sendiri, untuk doain kamu. Jadi minimal sekali dalam hidup kamu, kamu nangis untuk doain orang tua kamu. Silakan. Kak Angga kasih waktu 5 menit aja ya. Boleh? 5 menit. Jadi silakan 5 menit kamu pakai untuk nyebut nama mereka, doain mereka. Sangat mungkin ibu kamu sakit, dia udah bingung mau berobat kemana, sembuhnya justru lewat doa kamu. Demi Allah sister, banyak orang sakit datang ke yayasan Kak Angga, didoain sama anak yatim sembuh. Banyak orang punya hutang datang ke yayasan Kak Angga, didoain sama anak yatim lunas. Terus apa alasan kamu gak mau doain orang tua kamu? Padahal dia sakit gara-gara ngurusin kamu. Padahal dia punya hutang demi kamu. Silakan. Jangan diem, jangan cuma nangis. Nangis gak doa itu rugi. Doa gak nangis itu gak ada rasa. Terus yang penting apa Kak? Yang penting doanya. Nangis itu cuma gimmick. Kalau kamu bisa nangis, alhamdulillah tandanya hati kamu lembut. Yang bahaya itu teman kamu nangis, kamu ketawa, berarti hati kamu keras. Dan yang ngeri, ketika teman kamu nangis, kamu ketawa, suatu saat kamu bakalan nangis di saat teman-teman kamu ketawa. Teman-teman kamu bahagia di wisuda, ketawa. Padahal doa kamu bisa merubah banyak hal. Doa kamu bisa menyembuhkan banyak yang sakit.
Silakan. Bagaimana ketika ibu bangunin hamba balas dengan ngebentak? Bagaimana ketika ayah nyuruh, ya Allah, pagi tadi ibu nyiapin kami makan, tapi gak sempat kami nikmatin dengan sungguh-sungguh. Padahal jutaan anak di luar sana pengen ngerasain masakan ibunya. Ya Allah, pagi tadi aku diantar ke sekolah sama ayah, aku peluk dengan rasa ya Allah, padahal tangannya masih hangat. Jangan sampai ya Allah, aku gak bisa nikmatin memegang tangan ayahku selagi hangat. Kau takdirkan aku memegang tangan ayahku ketika dingin gak bernyawa. Izinin ya Allah, hamba memperbaiki kunci surga yang pernah hamba patahkan. Izinin melihat wajah ibu hamba lebih lama lagi. Kalau selama ini hamba jarang ngobrol sama dia, bukan berarti hamba gak butuh ya Allah. Hamba belum siap kehilangan mereka. Sejujurnya hamba belum siap ketika pulang sekolah gak ada makanan di atas meja, kamar hamba masih berantakan. Sejujurnya hamba belum siap ya Allah ketika di wisuda orang tua hamba gak ada. Sister, doa bukan saya tadi ngomong itu biar kamu ikutin. Saya butuhin ngomong ini. Masalah remaja zaman sekarang tuh terlalu reaktif di medsos tapi fasik di dunia nyata, terutama dalam urusan doa. Jempol kamu kenceng tuh kalau di medsos tuh, tapi lisan kamu kok kayak kekunci kalau untuk urusan kebaikan. Harusnya dibalik. Lisan kamu tuh berharga banget buat ibu kamu. Doain ayah kamu, laki-laki yang sok kuat, sok sehat. Saya berani ngomong gini karena sebenarnya bisa ayah kamu milih untuk gak kerja, toh di PHK, toh juatnya gak laku, tapi dia tetap keluar rumah. Karena dia gak mau diam di rumah terus kamu lihat, terus kamu sedih. Doain ayah kamu ya. Ya Allah, ikuti saya dalam hati sister. Ya Allah, entah apa yang ayahku sembunyikan dariku ya Allah. Mungkin rasa sakitnya, mungkin penyakitnya, mungkin hutangnya, mungkin masalahnya ya Allah. Itu semua ya Allah. Sehatkan ayah hamba. Sehatkan ayah hamba ya Allah. Terakhir izin saya ngundang para guru untuk berdiri di depan para siswanya dengan hormat. Saya izin mengundang para ibu bapak guru untuk berdiri siswa-siswanya. Silakan. Silakan. Semuanya boleh berdiri di depan siswa-siswanya. Sekalipun mereka bukan orang tua kamu, mereka memiliki rasa cinta yang sama seperti ayah dan ibu kamu. Kangga mau ngasih tahu kalian, sejujurnya hidup mereka nggak baik-baik aja. Mereka punya anak, punya istri, punya suami yang harus mereka tinggalin setiap pagi untuk kalian. Berat buat seorang ibu ketika harus ninggalin anaknya yang sakit di rumah. Coba lihat sebentar wajah mereka, sister, brother. Mereka terbatas. Izin Bapak Guru boleh di sini di depan tiang Ibu Bapak Gurunya ada santri siswa-siswa.
Oke. Saya pinjem. Kalau suatu saat mereka nggak ada, pastikan kalian jadi saksi di hadapan Allah kalau mereka orang yang baik. Oke? Dan kalau kalian lebih dulu masuk surga, cari mereka. Ya Allah, ibu guru ini pernah aku ke sekolah lapar, gak punya uang, terus ibu guru ini traktir aku makan di kantin. Ingat momen-momen itu. Kak Angga pernah kelaparan, tinggal di emperan masjid, ada orang yang ngasih saya makan, sampai sekarang saya masih ingat orang itu. Jadi saya kasih waktu kamu untuk ngucapin makasih ke mereka ya. Kasih pelukan terbaik, kasih cinta terbaik, kasih sayang terbaik. حتى اهتديت إلى العبادة يا راحتي لما اهتديت. 6 kelas berapa ini? 8 dan 7 boleh di sini.